Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Lestari dengan nomor pokok mahasiswa 2013053109 kelas 3B Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menganalisis apa saja sih unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam film Serdadu Kumbang. Nah, sebelumnya anak-anak harus sudah menonton terlebih dahulu ya film Serdadu Kumbang ini. Nah, film Serdadu Kumbang ini menggambarkan tentang suasana seorang anak yang meraih cita-citanya dengan penuh semangat seperti seorang serdadu atau tentara. Selanjutnya kita akan mulai menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terkandung dalam film ini ya. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu unsur intrinsik. Jadi unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Baik, langsung saja kita mulai menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama adalah tema. Tema yang digunakan dalam film ini adalah yang pertama adalah pendidikan dan disiplin ilmu. Dalam hal ini mengenai ranah pengetahuan dan wawasan yang tentunya sangat penting untuk masa depan kita. Lalu yang kedua ada cita-cita. Dalam hal ini mengenai perjuangan dalam menggapai cita-cita. Lalu yang ketiga adalah bertemakan saling peduli terhadap sesama. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Di dalam film ini ada banyak sekali tokoh yang digunakan. Yang pertama adalah Ame yang berperan sebagai tokoh utama. Lalu tokoh tambahan yang terdapat di dalam film ini yaitu ada Umbe, Acan, Minun atau Kakak Ame, Pak Alim, Pak Openg, Ketut, Zakaria, dan lain-lain. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan dalam film ini adalah yang pertama adalah Ame. Ame adalah seorang anak yang baik hati dan rela berkorban. Hal ini dibuktikan dengan ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua temannya dapat mengikuti ulangan. Jadi pada saat itu ia mengakui kesalahan yang bukan sebenarnya ia lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ia memiliki sikap yang rela berkorban dan baik hati. Yang kedua adalah Umbe Acan, merupakan teman Ame yang memiliki sikap setia kawan, jahil, dan baik hati. Hal ini dibuktikan dengan mereka mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus dan menjadi teman setia Ame dalam suka maupun duka. Yang selanjutnya adalah Minun, yang merupakan kakak Ame. Dia merupakan seorang yang perhatian dan juga rajin. Hal ini dibuktikan dengan Minun rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya Smodeng. Selanjutnya adalah Bu Imbo, yaitu guru dari sekolah yang mengajarkan Ame. Ia memiliki sifat yang sabar, penyayang, dan juga perhatian. Hal ini dibuktikan dengan ia selalu menasihati murid-muridnya jika berbuat nakal. Selanjutnya adalah Pak Alim. Pak Alim ini memiliki karakter yang kasar. Hal ini dibuktikan dengan ia selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan dan melakukan ataupun memberikan hukuman sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya adalah Pak Pin. Pak Pin adalah seorang yang memiliki karakter sabar, bijaksana, dan suka menasihati. Hal ini dibuktikan dengan ia tetap berkata baik walaupun sedang marah, serta ia berani untuk memprotes hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan juga dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Selanjutnya adalah Zakaria yang merupakan ayah Ame. Dia memiliki karakter suka pamer, sombong, dan juga penipu. Hal ini dibuktikan dengan pada saat ia pulang dari Malaysia, ia memamerkan perhiasannya yang berupa jam tangan dan menjual jam tangan tersebut dengan harga yang sangat mahal, walaupun jam tangan tersebut palsu. Unsur intrinsik yang ketiga adalah alur cerita.
Alur yang digunakan dalam cerita atau film Serdadu Kumbang ini adalah alur maju, di mana alur ini menggunakan 5 tahap, yaitu yang pertama adalah pengenalan situasi. Di sini dapat kita lihat bahwasanya Ame bermain kumbang hitam dan Ame bersekolah serta bermain dengan teman-temannya. Yang kedua adalah munculnya konflik, di mana Ame merasa sedih karena tidak mendapatkan kabar tentang ayahnya dan pada saat Ame dihukum dan dimarahi oleh guru. Yang ketiga adalah klimaks, di mana semua murid SDN dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional dan Minun meninggal dunia. Yang keempat adalah anti klimaks, di mana semua murid SDN dan SMP Mantar lulus ujian nasional. Lalu yang terakhir adalah penyelesaian, di mana Ame mendapatkan operasi sumbing bibir dan diakhiri dengan menerbangkan kumbang secara bersama-sama. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar atau setting. Jadi latar atau setting ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua adalah latar waktu, dan yang ketiga adalah latar suasana. Kita mulai membahas dari yang pertama ya anak-anak. Yang pertama adalah latar tempat. Jadi latar tempat yang digunakan dalam film Serdadu Kumbang ini adalah latar umumnya Desa Mantar, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan latar khususnya yang pertama adalah rumah Ame, yaitu dapat kita lihat pada saat Ame menonton TV. Yang kedua adalah sekolah, yaitu tempat Ame dan kawan-kawan menuntut pendidikan. Yang ketiga adalah di bawah pohon cita-cita, yaitu tempat Ame dan kawan-kawan bermain. Yang keempat adalah dermaga, yaitu tempat Ame dan kawan-kawan memancing. Yang kelima adalah masjid, yaitu pada saat Umbe dan kawan-kawan sholat, mengaji, dan juga berkumpul bersama teman-temannya. Selanjutnya adalah pasar, yaitu pada saat Ame membeli pulsa. Berikutnya adalah rumah sakit, dapat kita lihat pada saat dilakukannya operasi sumbing bibir untuk Ame. Yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu yang digunakan dalam film Serdadu Kumbang ini ada 4 latar waktu. Yang pertama adalah pagi hari, dapat kita lihat pada saat Ame masih tidur pulas dan akhirnya terlambat pergi ke sekolah. Yang kedua adalah pada siang hari, dapat kita lihat pada saat Ame mengikuti perlombaan tanding kuda. Selanjutnya adalah sore hari, yaitu pada saat Ame dan kawan-kawan menunggu di rumah Bu Imbo dan pada saat Ame berlatih untuk menjadi penyiar berita. Lalu yang terakhir adalah malam hari, yaitu pada saat Pak Pin, Ame dan kawan-kawan lalu Bu Imbo berada di pohon cita-cita dan berkumpulnya Ame dan kawan-kawan di masjid pada saat mengaji. Selanjutnya adalah latar suasana. Ada beberapa suasana yang terdapat di dalam film Serdadu Kumbang ini. Yang pertama adalah suasana duka, yaitu pada saat Minun meninggal dunia. Selanjutnya adalah suasana senang, dapat kita lihat pada saat anak-anak di Desa Mantar ini lulus ujian. Berikutnya adalah suasana bingung, dapat kita lihat pada saat Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Selanjutnya adalah suasana terharu, yaitu pada saat kepulangan ayah Ame dari Malaysia. Lalu yang terakhir adalah suasana tegang, yaitu pada saat Pak Alim terjatuh dari kursi dan mencari pelaku siapa yang menukarkan kursinya. Unsur intrinsik yang kelima adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita atau film Serdadu Kumbang ini adalah sudut pandang orang ketiga. Pengarang menggunakan metode di mana pengarang berada di luar cerita. Hal ini dibuktikan dengan di dalam film ini tidak ada tokoh yang mengetahui jalannya cerita. Lalu unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Ada beberapa amanat yang terkandung di dalam film Serdadu Kumbang ini. Yang pertama adalah teruslah belajar dengan giat dan disiplin agar dapat meraih cita-cita. Yang kedua adalah jadilah orang yang memiliki sikap rela berkorban demi kepentingan orang lain dan pedulilah terhadap sesama. Yang ketiga adalah jangan pernah menyerah dalam hidup dan terus bersemangat dalam meraih mimpi. Yang keempat adalah jangan pernah takut untuk bermimpi dan teruslah berjuang dalam meraih cita-cita. Nah, setelah kita sudah selesai menganalisis unsur intrinsik yang terkandung di dalam film Serdadu Kumbang ini, selanjutnya kita akan mulai menganalisis unsur ekstrinsiknya ya. Tapi sebelum itu,
kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu unsur ekstrinsik. Jadi, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra yang berasal dari luar karya sastra tersebut. Nah, unsur ekstrinsik ini terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ekonomi. Hal ini dapat kita lihat pada saat Ame menukarkan seekor anak kambing dengan handphone. Lalu yang kedua adalah aspek sosial. Hal ini dapat kita lihat pada saat Bu Imbok membantu orang-orang tua untuk membaca. Yang ketiga adalah aspek moral. Nah, moral yang digunakan di dalam film ini adalah rela berkorban, yang ditandai dengan pada saat Ame berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ujian. Yang keempat adalah aspek agama. Hal ini dapat kita lihat pada saat Ame dan kawan-kawan yang diajarkan sikap jujur, tidak boleh mencuri, dan adanya kegiatan mengaji. Nah, setelah kita menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang ini, dapat disimpulkan bahwa film ini sangat layak ditonton, terutama oleh seorang pelajar, karena film ini mengandung banyak sekali unsur-unsur positif yang membangun cerita ini. Selain itu, cerita ini mengajarkan kepada kita mengenai hal-hal yang perlu kita teladani, seperti rela berkorban untuk teman-teman atau sesama, memikirkan cita-cita mulai sekarang, berpikir tentang masa depan, tidak rendah diri, jangan pernah menyerah, belajar dengan giat, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari film Serdadu Kumbang. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.